Diam lo! Diam lo! Banyak lo! Diam! Jangan kabur! Jangan lari! Jangan kabur lo! Kamu jangan ikut campur ya! Ingat! Mas, saya nggak tahu apa-apa, Mas. Diam udah! Saya bacok kamu ya! Diam kamu! Ayo kabur! Balik! Balik! Sini, balik! Gok, itu ada lahan parkir bagus banget. Bisa kita olah itu. Mas, bentar dulu ya. Ada temanku si Eja itu. Ini Agung. Sudahlah pengangguran, kelakuannya begajulan. Pemarah, gemar mabuk-mabukan. Sesiapa takut kepadanya. Tak kenalin sampean buat tambah-tambah minum kita, Mas. Ya. Dengan perawakan tinggi besar, tongkrongan Agung memang terlihat garang. Padahal umur pria dari desa Lajar, Kebumen ini tak lagi muda. 37 tahun. Terus kamu nggak balik lagi sini? Beneran, Mas. Bentar ya. Yaudah cepat. Tapi balik lagi ya. Iya, Mas. Ayo minum lagi lah. Mas Agung, ini Reja. Kenal, Mas. Begok menggiring Reza berbaur bersama Agung. Mereka pesta minuman keras. Lebih baik kita minum ini. Lantaran baru kenal, Reza masih canggung berhadapan dengan Agung. Kemarin aku kalah main bola, bro. Kalah taruhan aku kurang ajar. Ayo bro, sis bro. Ayo. Bro, sebentar ya. Saya telepon Bugok dulu. Bentar doang. Selama 3 tahun sejak perkenalan, Reza jarang bergaul dengan Agung. Hingga satu hari, Reza merasakan langsung makian Agung lewat telepon genggam. Mas Agungnya nelfon lagi. Halo Mas Agung, saya Reza, begoknya lagi di ke belakang Mas, buang air kecil. Kenapa nggak ngangkat telepon dari saya? Ha? Takut dia? Mas, kan begoknya lagi ke belakang Mas, buang air kecil. Kalau udah, kalau memang dia takut ngangkat telepon dari saya, ngomong aja. Ja, kamu ngangkat telepon dari aku. Iya, dia marah-marah. Diangkat. Mesti nelfon mulu. Berani-beraninya dia ngadu sama Begok. Harus saya kasih pelajaran. Kenapa sih lo? Udah diem lagi lo. Ya kan? Siapa? Agung yang marah besar lantaran Reza begitu polos menyampaikan pesan Agung yang memaki si Begok. Mas Agung WA. Hah? Kita suruh ke sana, Seriusan? tempat biasa. Kamu sih, Go. Siapa suruh nggak diangkat jadi ribet kan? Udah, ayo kita ke sana daripada urusannya berabe. Ayo. Yaudah, yuk. Gian. Go. Seketika nyali Reza dan Begok ciut. Tak ada pilihan, mereka harus manut perintah Agung. Jika tidak, berarti petaka. Sini kamu! Berani-beraninya kamu bilang ke Begok. Aku nggak ngadu ke begok, Mas. Alah! Mas. Jangan bohong kamu, ha? Mas. Alah! Benar juga, Agung meledak. Ia layangkan bogem mentah ke wajah Reza. Robohlah Reza. Lihatin kamu saling gitu ya. Ada apa nih? Apa ini? Awas kamu saling ya. Warga berdatangan.
Namun begitu tahu Agung adalah pusat keributan, tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menenangkan Reza yang jadi korban. Tak bisa terima perlakuan Agung, Reza berniat lapor polisi. Mas Reza, ayo ikut saya. Udah. Udah tinggal besok lagi ya. Habis kamu. Bego juga getol membujuk Reza agar tak memperpanjang urusan dengan Agung. Sekaligus Bego menyesali diri mengenalkan Reza kepada Agung. Reza dan Bego sesungguhnya memang kawan senasib sepenanggungan. Mereka hidup di jalanan. Tapi kenapa dia giniin saya? Pak, Bapak lihat ini. Muka saya babak belur gara-gara dia. Pokoknya saya mau ngelapor polisi, saya mau visum karena saya dianiaya. Jak, Mbok kamu yang sabar. Jangan diperpanjang urusan ini. Soalnya kalau nanti divisum, urusannya jadi ribet. Kamu tahu kan si Agung seperti apa orangnya? Ya kan? Udah sekarang disabar-sabarin. Iya bener, Jak. Nggak usah diperpanjang. Semua iki salah aku, Jak. Aku minta maaf ya. Wis ayo mulai. Ayo Pak, ngono perpanjang wae wis ngapur wae. Reza dan Bego sehari-harinya jadi tukang parkir di halaman sebuah minimarket. Jam kerja diatur, Reza dan Bego kerja bergiliran. Sedari pagi hingga siang, Reza bisa mengantongi uang sedikitnya Rp30.000. Jika pengunjung sedang ramai, bisa menangguk sampai Rp50.000. Udah siang begini, masih dapat 30.000. Biasanya kan 50.000. Ini mah cuma bisa beli rokok sama makan doang. Woi, Jak. Wis, roman-romannya markirin rame nih motor. Mudah-mudahan pas aku markirin rame juga ya, Jak. Biar seneng kayak kamu, ya kan? Seneng apa sih, Go? Nih ya, dari pagi cuma dapat 30.000. Ini mah cuma dapat nasi sama setengah bungkus rokok, Ngo. Nih. Kirain aku yang markirin banyak, Jak. Gimana, Jak, kalau kita besok di pinggir sawah ngombe-ngombe, ya? Aku yang beliin, ya kan? Daripada kamu pusing sendirian, aku tak temenin. Kalau pusing yang kayak gitu sih, Ngo, aku mau, Ngo. Banyak bicara. Tapi celakanya, uang hasil keringat Reza dan Bego dari lahan parkir dipakai buat mabuk-mabukan. Dari kebiasaan teller inilah pergaulan Reza dan Bego menyerempet perkenalan dengan Agung. Pengangguran, begajulan. Tes. Kayaknya aku pernah kenal dia deh. Ya pasti kenal lah. Kan itu si Agung yang ditakutin sama orang-orang sini. Oh, itu Agung. Beneran itu Agung. Yang sering bikin onar di tongkrongan kan? Yang dulu pernah ribut sama aku juga. Iya bener. Kan sekarang dia udah jadi satpam. Kalau nggak salah, satpam gardu PLN apa ya? Perseteruan Agung dengan Reza belum padam. Rasa tak suka Agung pada Reza masih membara. Lama tak jumpa, keduanya kebetulan berserobok. Agung sudah bekerja menjadi satpam rupanya. Dari mana, Lis? Enak jalan-jalan. Sampai suatu hari, Agung berulah. Dalam keadaan teler, Agung buat onar di lahan parkir yang digawangi Reza dan kawan-kawan. Agung lagi-lagi menghajar Reza. Saya bilang bubar. Cepat! Sabar, Mas. Kita kan di sini lagi kerja, Mas. Lah, Mas ngapain? Lebaran-lebaran gini malah mabok-mabokan toh, Mas. Gak enak tuh dilihat orang, Mas. Iya, Mas. Kamu berani sama saya? Maaf, Mas. Kalau saya bilang bubar, bubar! Aduh, Mas. Mas. Udah, Mas. Sabar, Mas. Kamu berani ya? Udah. Kamu berani sama aku? Marah-marah, Cek. Aku bilang kalian berdua bubar. Iya, Mas. Iya, Mas. Berani kamu sama saya? Mas. Berani
Berani kamu semuanya. Enggak, Mas. Udah, Mas. Cukup, Mas. Bubar kamu. Iya, Mas. Bubar. Iya, Mas. Saya lihat masih di sini. Bisa. Iya, Mas. Udah, Mas. Gila tuh orang ya. Iya, udah cuma yang bisa ngebully orang. Gak berubah-berubah emang sifatnya. Ini ya, Lis. Aku tuh udah coba ngebaik-baikin dia. Tapi malah kayak gini. Biarin aja, Cak. Nanti juga kena batunya sendiri tuh orang. Kita sabar-sabarin aja, Cak. Aduh, Cak. Ayo, Cak. Sakit. Aduh. Tambah lagi. Beberapa hari setelahnya, giliran Reza yang merangsek tempat tongkrongan Agung. Reza berani lantaran sedang mabuk lagi. Suara lantangnya memanggil-manggil nama begok sohibnya. Agung terganggu. Reza dipermak Agung lagi. Bisa nggak kamu kecilin suara kamu, ha? Sorry, Mas. Saya minta maaf. Nah. Awas kamu suara kamu kenceng lagi. Mas, sudah mas. Gak sopan kamu. Mas, wes sudah, Mas. Datang kamu suara kenceng-kenceng, ha? Sudah mas. Sudah. Pergi kalian. Ayo, Cak. Tunggu. Ayo, Cak. Ikut dong, Cak. Cepat pergi, cepat. Iya, Mas. Cepat pergi. Sudah tuh mas. Bentar, Mas. Ganggu aja. Ayo. Tahu. Siapa yang ngundang itu, ha? Gak ada yang ngundang kan? Orang gila kali itu, ha? Ayo, Lon. Udah di sini aja. Aku udah sakit hati kali sama aku. Pokoknya, aku harus balas dendam. Aduh, Jak. Gak usah balas dendam lah, Jak. Mendingan kamu... Kali ini Reza tak mau diam begitu saja. Dendamnya pada Agung bangkit membara. Reza berniat buat perhitungan. Balas dendam. Harusnya sampaikan juga, Alis. Udah ya. Jangan, Jak. Ya usah, aku pulang dulu lah. Le. Mendatangi rumah pamannya Aji di desa Mekarsari, Kuto Winangun, Reza mengadu. Sontak sang paman berusia 41 tahun naik darah. Aji tahu sepak terjang Agung, sebab itu ia bertekad melindungi keponakannya. Dipukulin sama temenmu sendiri, kamu diem aja. Kamu ngelawan gitu. Jadi laki-laki yang tegas kamu. Le kan tahu, Agung itu gimana orangnya. Ya nggak mungkin lah aku lawan dia, Le. Ya udah. Sekarang mau kamu gimana? Aku mau balas dendam, Le. Aku mau masuk ke dalam, mau ngambil celurit yang di atas lemari. Kamu jangan bunuh si Agung gitu. Kita kasih pelajaran aja si Agung. Itu sudah cukup. Le, pokoknya nggak bisa. Malam ini dia juga harus mati. Awas! Reza membawa celurit. Aji juga tak ketinggalan. Ditentengnya sebilah parang. Le, aku mau ke tempat Agung pokoknya. Aku mau ngasih pelajaran sama dia. Ya udah, Jak. Kalau gitu, sekarang juga Le ikut sama kamu. Takutnya nanti teman-temannya si Agung itu ngeroyokin kamu. Biar Pak Le yang ngawasin teman-temannya itu, ya? Ya udah, ayo kita berangkat. Ayo, Le. Ayo. Tes. Pokoknya antarin aku ke tongkrongannya si Agung, Tes. Ada apa ini emang ya? Udah, jangan banyak tanya, cepat. Kenapa ini? Udah, kamu gak usah banyak tanya, ikut aja. Udah, Jak. Kamu kan lagi mabuk. Biar Pak Le aja yang bawa motor, ya? Yaudah. Udah, kamu di tengah, kamu di belakang. Ayo. Paman dan keponakan memburu Agung di tempat tongkrongannya di Duku Sudagaran, Kuto Winangun. Sabar. Reza begitu beringas, tanpa basa-basi, celuritnya berkelebatan menyasar sekujur tubuh Agung. Diam lo! Diam lo! Baca lo! Diam! Jangan apa? Jangan lari. Apa lo? Kamu jangan ikut campur ya. Ingat? Saya nggak tahu apa-apa mas. Diam udah. Darah bermuncratan dari luka menganga di perut dan leher. Agung tersungkur. Agung tewas di tempat. Balik. Sini, balik.
aku baru aja ngebacok Agung. Dan aku sekarang nggak tahu dia masih hidup atau udah mati. Le. Dan di saat aku ngebacok, di situ banyak ramai orang yang ngeliat aku. Dan aku yakin sebentar lagi polisi bakalan datang ke sini. Jadi aku mau kabur aja, Le. Reza, kamu bener habis bunuh orang? Ya. Mas, apa bener Reza habis bunuh orang, Mas? Jawab, Mas. Kenapa kamu gak mencegahnya? Ya aku udah coba cegah dia. Tapi kan kamu tahu sendiri, Reza itu punya dendam sama si Agung. Reza itu kan sering dibully sama si Agung, Bu. Ya udah kejadiannya kayak gini. Aku yuk bingung, Bu. Ya ampun, Mas. Gimana toh, Mas? Harusnya nggak kayak gitu, Mas. Kamu harusnya mencegahnya, Mas. Gimana kamu ini? Bule, kalau kayak gitu saya mau pamit dulu ya, Bule. Saya mau pergi ke Cikarang. Nanti urusan saya di sana kemana, saya nggak tahu. Takut diamuk massa, Reza kabur ke Cikarang, Jawa Barat. Yang pastinya, saya mau pamit. Balik. Antar Terus saya kamu ke mau depan. ke Cikarang ke tempat siapa toh? Ya udah, Bu. Sekarang biar aku nganterin Reza dulu. Kamu hati-hati di rumah. Kamu kunci aja pintu rumah. Kalau ada orang datang ke rumah, bilang aja, aku lagi nggak ada di rumah. Ya, aku pamit ya, Bu. Ya Allah, bisa kayak gini. Ya udah, ayo, Jak. Ya udah, Mas, hati-hati ya. Kamu hati-hati ya, Reza. Ya, ya. Ya Ya Allah. udah, ayo, Jak. Cepet-cepet. Ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Apa betul di sini rumah Aji? Dan apa Ibu kenal dengan saudara Reza? Tak berapa lama polisi merapat ke rumah Aji. Sayangnya polisi telat satu langkah. Begini, Bu. Menurut informasi saksi, suami Ibu dan Reza terlibat kasus pembunuhan saudara Agung. Dan sekarang di mana Reza dan suami Ibu? Saya mohon Ibu kooperatif dengan kami. Baik, Pak. Tapi suami saya baru saja keluar, Pak. Tadi bilang suami saya mau mengantarkan ponakannya Reza. Mau ke jalan besar, Pak. Mau ke Cikarang, katanya Reza. Mungkin sebentar lagi suami saya datang, Pak. Nah, itu suami saya, Pak. Pak Haji. Pak Haji. Saudara Aji, Anda kami tangkap atas tuduhan penganiayaan berat. Di mana saudara Reza? Menurut informasi saksi, dia pelaku pembacokan. Iya, Pak. Tapi bukan saya pelakunya, Pak. Tadi itu gini, Pak. Saya cuma nemenin keponakan saya, Pak. Supaya keponakan saya, Reza itu nggak dikeroyok, Pak. Sama teman-temannya Agung, Pak. Jadi, di mana saudara Reza sekarang? Tadi barusan saya antar, Pak. Naik bis, Pak. Tadi Reza bilangnya mau ke Cikarang, Pak. Saudara Haji, sekarang Anda ikut kami ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Loh, Pak. Pak, bentar, Pak. Pak, bawa Pak. Loh, Pak, saya nggak salah loh, Pak. Bu, tolongin aku, Bu. Pak. Jangan dibawa kami sana. Pak, saya nggak salah, Pak. Pak, saya nggak salah. Bu, tolong, Bu. Ibu. Bu. Tidak kurang dari 2 kali 24 jam, akhirnya tersangka 1 inisial RZ itu kita amankan, ya, yang dimana yang bersangkutan itu kembali dari Cikarang, akhirnya kembali lagi ke Kebumen karena kehabisan operasional, ya, kehabisan uang, akhirnya dia kembali. Setelah itu kita amankan. Diam lo. Diam lo. Banyak lo. Diam. Jangan kabur. Jangan lari! Kabur lo. Ayo kabur. Balik! Ayo balik! Balik! Sini, balik! Tanggal 31 Maret, jadi di akhir bulan. Itu sekitar pukul 11 malam, 11 mau peralihan ke jam 12 malam. Kita datang ke TKP
posisi korban sudah bersimpah darah, sudah mengalami luka bacokan di sekitar leher, kemudian di perut. Kemudian pada saat malam itu juga kami melakukan pengembangan kasus. Kami klarifikasi beberapa saksi yang ada di sana, masyarakat sekitar, tetangga. Lalu kami mendapatkan keterangan bahwa telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 2 orang atas nama Aji, saudara Aji, maupun saudara Reza. Kalau saya takut sih enggak, cuman ya males aja saya nyampurin orang-orang kayak gitu. Iya, masalahnya marahan orangnya. Oh, marahan? Iya. Kalau ketemu papasan gimana sama Mas setelah Mas kejadian dipukul itu? Ya, paling cuman dia memandang saya gitu, saya cuman diem ya gitu. Terus? Masih sering nongkrong sama dia? Sama tongkrongannya dia gitu? Enggak, saya enggak pernah nongkrong sama dia. Nah, Mas kalau ketemu dia gitu ya, apa? Memang diniatin atau memang ketemu sekilas gitu aja? Sekilas. Ada dia gitu? Sekilas. Nah. Iya. Mas kenal nggak? Ya kenal. Kenalnya gimana? Kenal? Dia ya siapa yang nggak tahu, Agung lah, adiknya preman, semua tahu semua. Kenapa? Kenapa dia kok bisa dikenal orang? Ya terkenal lah. Terkenalnya karena apa? Terkenal mereka preman. Dianya preman? Iya. Premannya seperti apa Mas kalau yang Mas tahu? Ya kalau mabuk sering mukulin orang, kalau lagi mabuk sama temannya kerungu-kerungu dia mukulin temannya gitu. Oh gitu. Nggak ada apa-apa tiba-tiba mukulin. Iya, lingan tangan lah. Bagaimana sih karakter dari korban ini, dan memang apakah dia memang benar-benar preman terus yang ditakuti atau disegani atau gimana kan? Ya karakter dari korban Agi sendiri sih ya di sana ya, kalau preman sih tidak ya, artinya dia ya sedikit dipandang lah daripada rekan-rekan yang lain seperti itu. Dia merasa paling tua atau bagaimana kan? Ya bisa jadi karena kumpulannya di situ kan tidak mengenal usia ya. Sebenarnya pembuliannya itu apa? Mungkin menamparkan, memukul? Memukul, sering dipukuli kepala, sering dijadikan bahan ejekan kawan-kawannya apabila sedang berkumpul. Mungkin itu sudah menjadi titik puncak dari saudara RZ itu melampiaskan kekesalannya hingga menghabisi nyawanya si Agi itu. Seperti itu. Apa korban tanpa sebab gitu, memukul si tersangka atau apa? Ya mungkin bukan tanpa sebab, pasti ada sebab, tetapi itu sudah dalam proses yang lama, sering berkumpul. Artinya RZ ini sebagai bahan bulian lah seperti itu pada kelompoknya mereka. Dikenakan pasal, yaitu pasal 30 KUHP dilapis 338, yang dimana ini adalah pasal pembunuhan berencana ya, karena saudara RZ dan saudara AJ itu sudah niat untuk menghabisi nyawa korban saudara AG dengan yang bersangkutan mempersiapkan alat yang dimana ini satu buah celurit ya dan satu buah parang. Dia sudah merencanakan aksinya itu, maka dari itu kita masukkan ke pembunuhan berencana. Untuk ancaman hukuman ya maksimal seumur hidup atau hukuman mati.